wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen, penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya Ilyasin, guru PAI Mapel Fikih di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah, Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan nomor induk mahasiswa 20722507072. Saya melaksanakan video praktik pembelajaran di kelas 11 IPA A6 dengan mengambil tema materi hudud dan hikmahnya, model pembelajaran problem based learning atau PBL. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita karunia, nikmat yang tidak terbatas, nikmat yang tidak pernah berhenti, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan thalabul ilmi di sekolah yang kita cintai, Madrasah Husnul Khotimah Kuningan. Alhamdulillah. Baik, bagaimana kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Sudah sarapan semuanya? Siap belajar? Siap. Masya Allah, alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ustadz ingin mengecek kehadiran dan kesiapan kalian semuanya, insya Allah ya. Dicek, Aisyah Mutmainah hadir? Faizah Nafisah hadir? Ada tidak teman-teman kita yang hari ini tidak hadir? Siapa namanya? Aisyah Muti. Kenapa tidak hadir? Sakit. Semoga teman kita yang masih belum sehat, belum bisa hadir, semoga diberikan segera sembuh dan bisa belajar bersama kita di waktu atau hari yang berikutnya, insya Allah. Baik, sebelum dilanjutkan untuk keberkahan kita pada pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan kegiatan berdoa ya, karena berdoa membuat kita semakin merasakan kedekatan dengan Allah dan insya Allah mendapatkan kemudahan-kemudahan, keberkahan-keberkahan dari aktivitas yang kita laksanakan. Doa insya Allah dipimpin oleh ketua kelas, dipersilakan. Amin. Untuk selanjutnya kita untuk menambahkan rasa nasionalisme kita, maka mari bersama-sama kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Siap semuanya? Siap. Semuanya berdiri, mulai semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
pagi hari ini insyaallah. Sebelumnya Ustadz ingin menanyakan materi pelajaran sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita mempelajari apa anak-anak? Tentang jinayat. Jinayat itu artinya apa? Kriminalitas, ya. Bahwa di dalam Islam tidak ada suatu perbuatan kecuali ada balasannya. Perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang baik. Perbuatan yang buruk, perbuatan yang jahat akan mendapatkan balasan yang setimpal, yang buruk, seperti itu, ya. Jadi kita akan menyimak memasuki materi kita tentang hudud. Tentang apa anak-anak? Hudud. Bersama tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama adalah menjelaskan pengertian hudud di dalam hukum Islam. Kedua, menyebutkan macam-macam hudud. Begitu. Ketiga, menjelaskan ketentuan hukum dan pelaksanaan hudud. Yang keempat, menyimpulkan hikmah dari ditetapkannya hukum hudud. Ini yang akan kita dapatkan atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya, seperti itu. Mas sekalian, materi pembelajaran kita kali ini adalah dengan model pembelajaran problem based learning. Untuk hal tersebut, mari semuanya menyimak tayangan video berikut ini bersama-sama. Baik, terima kasih rekan Justina. Jadi dapat menyampaikan bahwa tidak usah berhenti perilaku dia tidak usah tapi melakukan hukum jinayat, yaitu melakukan cambuk kepada pelanggar hukum. Itu saja metode jinayat yang memang lima pelanggar kantor tersebut masing-masing mendapat cambukan yang berbeda terkait dengan maka bersama mereka melakukan. Yang pertama itu ada dua pelanggar, yang kedua pelanggar yang melakukan zina, dan kemudian ada dua yang melakukan perjudian, kemudian juga ada satu yang sama atau yang keras. Namun dalam yang lima itu satu orang wanita yang melakukan zina, lalu melakukan hukum cambuk Masuk kepada pengertian hudud. Apa itu hudud? Hudud adalah secara bahasa diambil dari kata haddun yang artinya adalah batas atau larangan. Ya. Batas atau larangan. Seperti halnya kelas ini dibatasi dengan tembok, dengan dinding, dengan ruangan selanjutnya. Maka tembok ini memisahkan kelas ini dengan kelas yang sebelahnya, itu namanya adalah haddun, ya. Jadi had itu adalah batas atau bisa juga secara tidak kasat mata larangan, begitu ya. Secara istilah, apa itu had? Had adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hak Allah untuk menjaga kemaslahatan umum. Itu adalah takrif definisi had secara istilah dan merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Hudud adalah hak Allah. Coba sampai kepada diskusi latihan ya, dikerjakan yang bahan yang sudah diberikan ya. Coba masing-masing berdiskusi dan menjawab LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Silakan diberikan waktu 5-10 menit untuk menjawab ya LKPD masing-masing kelompok. Setelah itu dipresentasikan sesuai urutan kelompok 1, 2, 3 maju ke depan, disampaikan ke teman-temannya. Disilakan 5-10 menit, silakan. Ada yang ditanyakan ya, nanti dipresentasikan, nanti ada yang maju ke depan ya.
Ya, nanti dipresentasikan, kalau ada yang ditanyakan tanyakan ya, nanti ada di sub begitu seperti itu. Ya, dikerjakan, nanti ada yang maju ke depan untuk presentasi seperti itu ya. Seperti itu insyaallah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Insyaallah sudah jelas. Nah, ya. Sudah siap? Kelompok pertama untuk presentasi ke depan lalu menyampaikan dengan suara yang jelas. Ada yang siap? Kelompok 1 dulu angkat tangan. Kelompok 1, kelompok 2. Ya, kelompok 3 di sini, kelompok 4. Ya, kelompok 5 siap ya. Kita mulai dari kelompok 1 maju ke depan di tengah-tengah sini. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang zina. Jadi dari pengertiannya dulu. Zina merupakan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah. Terus selanjutnya, apa saja syarat seseorang bisa dihukum zina? Jadi ini orang yang dihukum zina itu ada syarat-syaratnya, nggak sembarangan. Pertama, pelaku zina udah balik dan berakal. Yang kedua, perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. Yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had. Yang terakhir, telah diyakini secara syara bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Nah, terus ada dua nih hukuman zina itu ada yang ghairu muhsan sama muhsan. Jadi buat ghairu muhsan itu hukumannya dicambuk 100 kali, terus buat yang muhsan itu dirajam. Nah, terus kenapa sih Islam sangat tegas terhadap perbuatan zina? Karena untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan keji, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harga diri. Demikian. Nah, yang terakhir itu ada nilai dan hikmah apa yang dapat kita ambil dari hukum zina. Yang pertama itu memelihara dan menjaga keturunan. Yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Yang terakhir, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 semuanya. Ya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk kelompok 2, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 2 mau ngejelasin tentang qazaf atau menuduh zina tanpa bukti. Ini ada dalilnya, yaitu orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berzina dan di syarat-syarat nih, kalau misalnya ada tuduhan zina itu kepada orang lain itu harus kayak gimana? Yang pertama, penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki adil bahwa 4 orang saksi laki-laki yang adil bahwa tertuduh benar-benar telah berzina. Yang kedua, li'an atau sumpah seorang suami atas nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 4 kali. Jika suami menuduh istri berzina sedang dirinya tak mampu menghadirkan 4 saksi yang adil. Kemudian yang terakhir adalah tertuduh memaafkan. Itu teman-teman, sekian dari kami, mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi untuk kelompok 2. Masya Allah. Kembali ke tempat duduk. Silakan ya. Luar biasa ya. Baik, sebelum lanjut ke kelompok 3, tepuk semangat. Semangat. Luar biasa ya. Kita lanjutkan presentasi dari kelompok 3. Dipersilahkan. Silakan. Ya. Ayo. Ya, ini semangat.
Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi bab tentang khamar. Pengertian khamar itu menurut bahasa, penutup akal, menurut istilah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Alasan diharamkannya homer adalah karena minuman homer dapat menghilangkan akal sehat dan menjerumuskan peminumnya kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Homer juga dapat mengurangi konsentrasi seseorang dan menimbulkan berbagai penyakit. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Masya Allah, luar biasa semuanya ya. Kelompok 1 luar biasa, kelompok 2, kelompok 3 semuanya luar biasa presentasinya, sangat jelas dan sangat seperti yang sudah kita pelajari. Kita lanjutkan 2 kelompok lagi, kelompok 4 dipersilahkan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukum mencuri atau sarikoh. Nah, di sini hukuman sarikoh ini mempunyai dalil yang mendasari, yaitu potonglah tangan pencuri laki-laki dan perempuan sebagai balasan atas perbuatan mereka. Quran surat Al-Maidah ayat 38. Nah, diskusi kami ini meliputi pengertian mencuri menurut hukum Islam, syarat agar seseorang dikenakan hukuman potong Islam, keadaan apa hukuman hudud mencuri tidak diterapkan, hikmah sosial dari penerapan hukum ini, serta nilai keadilan yang dapat dipetik dari hukum ini. Potong tangan. Dari poin-poin yang telah disampaikan tadi, kita bisa mengambil hikmah bahwa seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda. Jadi dia akan menerima sanksi moral, yaitu berupa malu. Terus seseorang ini bakal memahami betapa hukum Islam ini benar-benar melindungi hak seseorang. Terus juga bakal menghindarkan manusia dari sikap malas. Jadi orang-orang akan lebih bekerja dan tidak mencuri barang orang lain kayak gitu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Baik, untuk selanjutnya kita sambut untuk presentasi kelompok yang terakhir. Dipersilakan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai diskusi kelompok kami, yaitu tentang hirabah atau merampok. Jadi hirabah itu apa sih? Hirabah itu atau yang sering kita sebut sebagai merampok adalah mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata, dan terkadang disertai dengan ancaman bahkan pembunuhan atau bisa disebut dengan perampok. Yang terakhir, bagaimana cara menumbuhkan rasa aman di masyarakat sesuai nilai Islam? Jawabannya, menetapkan hukum-hukum Islam seperti halnya hudud karena melindungi hak semua manusia dan membuat jera para pelakunya hingga dirinya terdorong untuk berbuat kebaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi kelompok 5. Masya Allah. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah sampai di bagian akhir kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini. Mari kita simpulkan bersama-sama, melakukan refleksi ya, apa saja dari awal sampai akhir tadi yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Begitu ya. Di antaranya nilai karakter dan yang ingin dicapai adalah yang pertama dalam mendapatkan menjunjung tinggi keadilan. Bagaimana dengan hukum Islam tadi, kita lihat hukuman yang berat akan menimbulkan efek jera yang berat juga kepada para pelaku kejahatan. Bayangkan orang yang tahu bahwa hukuman suatu perbuatan itu sangat berat, berani tidak dia akan melakukan perbuatan kejahatannya? Tidak akan berani. Ya, saya akan dihukum dengan berat kalau melakukan kejahatan ini dan sebagainya. Pasti dia berpikir 1000 kali ya, berkali-kali untuk melakukan kejahatan itu. Pasti tidak berani seperti itu ya. Apalagi yang kita dapatkan dari materi pelajaran tadi, yang kedua, taat kepada hukum Allah. Ya, ini bagian dari wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa nilai ibadahnya? Ibadah itu adalah taat kepada Allah. Taat dalam ibadah, taat dalam aturan-aturan, itu juga termasuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Apalagi diantaranya disiplin dan bertanggung jawab, ya. Dengan materi-materi yang tadi disampaikan, kita mengambil pelajaran penting adalah disiplin. Artinya bagaimana ada aturan yang harus ditegakkan, harus ya mendapatkan hukuman orang yang melakukan kejahatan tersebut, ya. Dan yang terakhir, menjaga kehormatan diri dan masyarakat. Ini juga luar biasa, ya. Menjaga diri, keselamatan diri, ketentraman, kedamaian, ya, baik di lingkungan kita tinggal atau di masyarakat yang menerapkan hukum-hukuman tadi, insya Allah terhindar dari hal-hal yang merugikan, hal-hal yang membahayakan, ya. Baik, ada yang mau menyampaikan dari kelompok di sini? Apa hikmah pelajaran yang didapatkan? Sampaikan saja 1-2. Hikmahnya mungkin dari sekian banyaknya hukum adalah dengan diterapkannya hukum ini diharapkan terciptanya kedamaian dan ketentraman, ya. Kita ingin hidup damai, tentram, caranya dengan mentaati hukum. Luar biasa, tepuk tangan semuanya, ya. Dari kelompok sini ada yang ingin disampaikan tentang refleksi tentang apa yang sudah kita pelajari, silakan. Siapa saja? Ya. Ya. Masyarakat, ya. Iya, luar biasa. Ya. Iya, luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok yang di sini. Ya. Mungkin ada yang bisa menyampaikan dari kelompok ini yang tadi disampaikan, ya, silakan. Siapa? Kebaikan pula, ya. Seseorang melakukan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan atau hukuman yang setimpal. Masya Allah, tepuk tangan semuanya, luar biasa, ya. Ada yang mau disampaikan dari sini? Masya Allah, ternyata Islam itu sangat memperhatikan hak-hak manusia sekecil apapun. Luar biasa. Sehingga manusia itu tidak terjumus ke dalam kejahatan yang dapat membuatkan dia dosa. Masya Allah, luar biasa, ya. Selanjutnya dari kelompok sini, refleksi dan kesimpulan atau yang bisa disampaikan, silakan. Islam adalah agama yang menjaga kesejahteraan umatnya. Jadi kayak sangat menjaga perilaku umatnya. Iya, ya. Bangga menjadi muslim, bangga? Sangat bangga menjadi seorang muslim semuanya. Ya, taib. Baik, terakhir kita tepuk semangat. Semangat, ya. Baiklah, kita sampai kepada akhir pembelajaran kita. Semoga pembelajaran yang kita lalui pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat, mendapatkan pengalaman berharga, ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat yang diterapkan kelak di kehidupan masyarakat, kehidupan kita sehari-hari. Baik, ya, kurang lebihnya demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga semuanya tetap semangat belajar, semangat thalabul ilmi, dan kelak cita-citanya tercapai semuanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya. Baik, kita tutup dengan doa hamdalah, doa kafar majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.